nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Ketika elektabilitas Ganjar terus turun dan perolehan suaranya lebih buruk dari dugaan, dengan jumawa ia bertanya, "Kalian percaya suara saya segitu?" Sebenarnya boleh saja ia meragukan, tapi pernahkah ia mempertimbangkan penilaian publik terhadapnya selama ini? Analis politik dari Carta Politika Najrudin dalam sebuah jumpa pers daring mengatakan, jika melihat tren elektabilitas Ganjar Mahfud, elektabilitasnya sempat turun pada periode November hingga Desember 2023. Padahal pada Oktober 2023, elektabilitas mereka sempat menyentuh 36,8%. Sejalan dengan itu, LSI Denny J.A. juga menemukan fakta penurunan serupa dari September hingga November, serta mengungkap beberapa faktor penyebab yang tak lain karena blunder Ganjar sendiri. Dan beberapa blunder itulah yang akan kita ungkap kali ini. Mengaku sebagai petugas partai. Survei LSI Denny J.A. mencatatkan elektabilitas Ganjar Mahfud terus turun dari waktu ke waktu. Padahal September 2023 lalu paslon nomor urut 3 ini mencatatkan elektabilitas sebesar 36,9%. Tapi memasuki bulan Oktober, persentasenya menurun jadi 35,3% dan November 28,6%. Melalui survei yang dirilis beberapa waktu lalu, peneliti LSI Denny J.A. Ajie Alfarabi mengungkap beberapa faktor penyebab di mana makin kuatnya isu Ganjar sebagai petugas partai merupakan satu di antaranya. Isu petugas partai ini justru memberi efek negatif pada Pak Ganjar. Publik kemudian meragukan leadershipnya karena dianggap tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kata Aji seperti dikutip dari Kompas TV. Seperti diketahui, Ganjar sendiri pernah mengaku bahwa sebagai kader partai memang harus nurut dan harus tegak lurus. Dia menegaskan bahwa petugas partai harus nurut semuanya. Celakanya, dalam hal ini, LSI Denny J.A. mencatat 69,9% publik tak suka presiden disebut petugas partai. Adapun istilah petugas partai selama ini lekat dengan para kader PDIP tak terkecuali Jokowi. Saat menjadi capres pada pemilu 2014 silam pun Jokowi mengakui bahwa dirinya merupakan petugas partai. Akui suka nonton bokep. Aksi blunder Ganjar lainnya yang bikin publik akhirnya merasa kurang sreg adalah ketika ia mengaku suka nonton blue film. Dalam sebuah wawancara bersama Deddy Corbuzier, Ganjar menyatakan apa salahnya menonton video porno selaku orang dewasa. Sebenarnya podcast tersebut sudah tayang sejak 4 tahun lalu, namun kembali viral dan menyebar luas menjelang pemilu presiden 2024. Menurut Hanggorodoso Pamungkas, pernyataan Ganjar terkait video porno itu dipenggal tapi banyak media memberitakan berbeda. Sampai pada akhirnya, para tokoh dan segmen yang tak suka Ganjar Pranowo menemukan satu isu sensitif untuk dikampanyekan, yaitu blunder Ganjar soal pernyataannya untuk menonton video porno. Atas pernyataan Ganjar itu, survei LSI kemudian menemukan fakta bahwa 86,1% publik menyatakan kurang wajar atau tidak wajar sama sekali terhadap capres yang suka menonton video porno. Ketidakpuasan publik terhadap isu video porno ini, selain karena alasan agama, bisa juga disebabkan karena banyak berita ahli yang menyatakan menonton video porno merusak kinerja otak. Tolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Isu lain yang dinilai membuat suara Ganjar kian merosot adalah soal dirinya yang menolak timnas Israel ikut di Piala Dunia U20. Alhasil, penolakan tersebut berdampak pada batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Keputusan pembatalan diumumkan FIFA melalui laman resmi mereka pada 29 Maret 2023. Sebelum itu, FIFA telah lebih dulu membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Bali karena penolakan dari Gubernur Pulau Dewata, Iwayan Koster. Ganjar dan PDIP dianggap sebagai pihak yang paling bersalah dalam kasus ini, selain Erik, Wayan Koster, dan Megawati Soekarno Putri.
Akibat penolakan tersebut, survei LSI Denny JA menyebut elektabilitas Ganjar turun dari 36,2% pada Maret menjadi 32,4% pada April 2023. Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan alasan penolakan terhadap timnas Israel tidak lain karena memegang teguh amanat Bung Karno berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Sekaligus menurutnya, permasalahan ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat. Kendati mendapat sentimen publik terutama dari pecinta sepak bola, Ganjar mengaku tidak menyesal pernah melontarkan pernyataan menolak partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 lalu. Telepon Heru Budi soal Jakarta. Belusukan adalah hal biasa untuk dilakukan oleh pejabat pemerintah, tak terkecuali bagi seorang Ganjar Pranowo. Sayangnya, Ganjar dinilai blunder atas sikap tak etisnya ketika belusukan ke sebuah pasar di Jakarta Utara pada pertengahan 2023 lalu. Saat itu, ia yang berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden menelepon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengar keluhan warga. Keluhan yang disampaikan pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, itu terkait besarnya biaya retribusi bulanan serta pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online. Menanggapi itu, Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama. Setelah itu, Ganjar menghubungi Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus, untuk menyampaikan keluhan warga tersebut. Alhasil, Ganjar dinilai tak etis karena dianggap telah melampaui kewenangannya. Ia dianggap seolah-olah telah merasa menjadi presiden. Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengkritik tindakan kader PDI Perjuangan ini. Ia menilai kontestasi Pilpres 2024 akan lebih menarik bila adu gagasan dan bukannya adu gimmick yang ditampilkan ke publik. Rendahkan profesi jurnalis dan influencer. Bukannya berhenti, Ganjar Pranowo malah terus berulah. Ia dituding telah menghina sejumlah profesi seperti MC, jurnalis, hingga influencer. Menghadiri program Mata Najwa on stage di kampus UGM, Yogyakarta, 19 September 2023 lalu. Ganjar disebut menghina profesi Najwa Shihab setelah mengatakan bahwa 10 lulusan terbaik di kampus atau universitas bekerja sebagai dosen. Iya dong, masa jadi MC? Demikian ia berkata. Najwa kemudian menjawab bahwa ia jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalislah kalau begitu, kata Ganjar mengoreksi. Pernyataan itu akhirnya membuat nama Ganjar jadi perbincangan warganet sebab dianggap meremehkan profesi seseorang, dalam hal ini MC dan jurnalis. Selain itu, Ganjar juga pernah dianggap meremehkan pekerjaan influencer. Dalam kesempatan, Ganjar Pranowo sedang melakukan sesi tanya jawab dengan mahasiswa Universitas Diponegoro yang bernama Ilal Wardani. Semuanya tampak baik-baik saja sebelum Ganjar menanyakan pekerjaan pemuda yang bergelar master di hadapannya itu. Dan ketika yang ditanya menjawab influencer, Ganjar tiba-tiba nyeletuk, kerjaannya nggak jelas influencer, konten kreator S2 dari Undip. Video itu pun mendapat banyak kritik pedas dari netizen dan jelas mempengaruhi para pemilih pemula. Kritik Jokowi. Satu alasan lainnya yang membuat elektabilitas Ganjar Mahfud turun adalah ketika Ganjar melontarkan kritik terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) 18 November lalu. Saat itu, salah satu panelis bertanya tentang penilaian penegakan hukum yang sebelumnya diberi nilai 7-8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun? Demikian ia bertanya. Turun, ucap Ganjar mantap.
Sikap Ganjar itu pun dinilai tak pantas lantaran calon wakil presiden yang mendampinginya yakni Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu. Itulah sejumlah aksi blunder Ganjar Pranowo yang sekaligus dianggap sebagai penyebab turunnya elektabilitas dalam Pilpres 2024 lalu. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Ganjar selama ini?